Maka bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita mau berdakwah, ya, tidak cukup kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, tapi kita harus mengerti juga sejarah. Karena itu kepada generasi muda Muslim, ya, anak-anak milenial istilahnya, itu bawalah Islam, sebarkanlah Islam. Tidak cukup hanya dengan semangat dan keikhlasan, tapi juga dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan. Tidak boleh semangat itu melebihi ilmu. Apalagi yang ada cuma semangat tapi tidak ada ilmu, itu bahaya. Maka ini generasi-generasi muda, anak-anak muda Islam, ya, belajar. Literasilah diri Anda. Dengan literasi itu Islam berkembang, ya. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Para ulama menyampaikan bahwa ayat ini diarahkan sebagai pengingat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah pada waktu itu. Ada di Madinah waktu itu orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai keturunan dari Yakub. Kan Yahudi itu sebutannya juga Bani Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Isra artinya abd, hamba. Il artinya Allah. Israel, hamba Allah. Itu gelarnya Yakub. Maka dikritik oleh Al-Quran, diingatkan mereka, ya. Bahasa jamak-jamaknya, ya, bahasa biasanya, hei, Anda kan mengaku sebagai anak keturunan Yakub. Apa Anda tidak sadar, ya, dengan Anda menyimpang dari ajaran tauhid, berarti Anda tidak melaksanakan wasiat dari orang tua Anda dulu. Bukankah dulu Yakub berwasiat kepada anaknya, bertanya, menegaskan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Lalu semua keturunannya menjawab aklamasi, kompak, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga merupakan Tuhan dari ayah-ayahmu, wahai ayah, kakek-kakek kami, dan seterusnya terus ke atas. Apa kalian tidak ingat itu? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pengingat, ya. Inilah bahasa Al-Quran yang selalu menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang luas, sejarah masa lalu, ya. Kemudian hazanah-hazanah yang terkait dengan nenek moyang dari orang-orang yang ada pada masa itu, semua dipakai oleh Al-Quran untuk menyentuh hati mereka. Ya, ada yang tersentuh, ada juga yang tidak, ya. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita mau berdakwah, ya, tidak cukup kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, tapi kita harus mengerti juga sejarah. Bagaimana Al-Quran membahasakan, ya, dengan sejarah suatu bangsa itu digunakan oleh Al-Quran untuk menggugah hati mereka. Istilahnya, kan nenek moyang Anda orang baik-baik, kira-kira gitu, ya. Kok Anda begini? Yuk kembali kepada kebaikan yang ada dulu pada nenek moyang kakek-kakek Anda, kira-kira seperti itu. Dan itu perlu pengetahuan sejarah, ya. Perlu mengetahui perubahan dan perkembangan dunia. Karena itu kepada generasi muda Muslim, ya, anak-anak milenial istilahnya, itu bawalah Islam, sebarkanlah Islam. Tidak cukup hanya dengan semangat dan keikhlasan, tapi juga dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan. Tidak boleh semangat itu melebihi ilmu.
Apalagi yang ada cuma semangat tapi tidak ada ilmu, itu bahaya. Ada yang bersemangat ingin membela agama, tapi dia tidak paham ilmu jihad, maka dia lakukan pengeboman yang korbannya orang tidak berdosa. Kalau ditanya mungkin dia ikhlas betul, semangatnya luar biasa, tapi ilmunya tidak ada. Maka ini generasi muda, anak-anak muda Islam, ya belajar. Literasilah diri Anda. Dengan literasi itu Islam berkembang. Ya. Nah, ayat ini juga menunjukkan bapak-bapak dan saudara bahwa pendidikan di keluarga Nabi Ibrahim, keluarga besarnya itu ternyata berhasil dari generasi ke generasi. Dan itu yang perlu untuk kita tiru dan teladani. Banyak cerita bapak-bapak dan saudara, ya, seorang yang berilmu, seorang yang soleh, seorang yang alim, tapi kemudian mohon maaf keturunannya tidak seperti itu, tidak berhasil. Pendidikan itu tidak berhasil. Maka tidak boleh istilahnya taken for granted, ya. Taken for granted itu artinya kalau kita merasa kita lahir dari keluarga baik-baik, berarti otomatis kita jadi orang baik. Belum tentu. Maka proses pewarisan nilai-nilai yang baik itu kan kata ulama itu pertama bil qudwah. Bil qudwah, ya, artinya ada keteladanan. Kita tidak bisa membangun, ya, suatu lingkungan yang baik kecuali kita memberi teladan yang baik. Kita ingin anak kita itu menjadi orang yang jujur, tidak bisa kalau dia melihat kita berbohong dari hari ke hari. Mendidik anak kita untuk mencintai Al-Quran, tapi dia tidak pernah lihat kita membaca Al-Quran. Maka yang pertama itu al-uswah, ada keteladanan. Kalau kata orang, lisanul hal ablaghu min lisanul hal ablaghu min lisanil maqal, afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, keadaan, yaitu contoh, perilaku, tindak tanduk lebih fasih dari 1001 kata yang manis dan nasihat. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keteladanan. Yang kedua, kata para ulama itu at-ta'wid. At-ta'wid itu artinya pembiasaan. Maka kalau kita ingin anak-anak kita cinta Al-Quran itu tidak cukup hanya sekali kita kasih contoh. Tidak cukup hanya sekali dia melihat kita membaca Al-Quran dalam 1 tahun. Tidak cukup hanya kita ajarkan dia sekali dalam 1 bulan. Tapi ada ta'wid. Ta'wid itu pembiasaan. Berulang-ulang, terus berulang-ulang. Itu yang disampaikan oleh para ulama, ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang berulang itu akan meresap ke dalam hati. Ada orang memang bapak-bapak saudara yang istilahnya dia punya memori fotografik, ya. Apa yang dia lihat langsung dia hafal. Nah, itu tapi jarang, ya. Jarang sekali. Termasuk imam-imam besar lah zaman dulu. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, yang sekali baca dia hafal. Jadi seperti matanya itu seperti foto, tak. Setiap kali ngeliat itu langsung tersimpan. Itu namanya memori fotografis, ya. Tapi kita tidak seperti itu. Kita ini baca Al-Quran hari ini, pagi ini, ya, am kuntum syuhada, begitu tutup lupa, ya. Maka perlu pembiasaan, ya, perlu pembiasaan. Dan itulah yang merupakan suatu nature, ya, suatu karakteristik dari manusia umumnya. Dia perlu mengulang.
Nah, kalau kita lihat ya, Bapak-bapak Saudara, ayat sebelumnya juga sama, Nabi Ibrahim juga begitu, ya. Jadi ada pengulangan di sini, terus diulangi. Nasihat yang sama itu terus menerus. Dikasih teladan yang baik, kemudian diulangi, dibiasakan terus. Maka nilai itu tertanam. Yang ketiga, al-nasihah wal mau'izah. Jadi penanaman nilai itu dengan bernasihat. Nah, inilah letaknya majelis-majelis ta'lim, ya. Majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian. Kita perlu keteladanan, iya. Kita perlu pembiasaan, iya. Tapi kita juga perlu nasihat. Kenapa kita perlu nasihat? Ayat dalam suratul Asr itu mengingatkan kita, kan? Amanu wa amilus solihat wa tawasaw. Nah, wa tawasaw itu nasihat. Kenapa setelah amal soleh perlu nasihat? Karena kalau diserahkan kepada masing-masing orang menilai dirinya, maka rata-rata orang merasa dirinya sudah bagus. Maka kita perlu orang untuk yubassir uyubana, untuk memperlihatkan kita kurangnya kita. Kalau saya diminta nilai diri saya sendiri, ya mungkin saya sudah bagus lah, sudah bagus. Kan saya sholat 5 waktu tetap, ya. Saya rasanya baca Quran juga sering tiap hari. Saya begini, rasanya bagus. Tapi orang lain yang melihat, oh dia ternyata ada silaturahimnya belum bagus. Ternyata dia harusnya begini tapi belum dia lakukan. Nah, itulah. Makanya al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi yang lain. Idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Kalau dia melihat ada yang kurang, dia perbaiki. Nah, jadi nasihat itu penting, ya. Maka kita syukur kalau ada yang menasihati kita, ada yang memperbaiki kita, alhamdulillah. Nah, ada juga memang pembiasaan yang dengan targhib wa tarhib, ya, dengan janji dan ancaman, ya. Menanamkan nilai dengan janji dan ancaman. Kalau kamu dapat begini, saya kasih gini. Kalau kamu melakukan ini, saya kasih rewardnya. Kalau kamu tinggalkan, saya hukum. Nah, itu biasanya yang kayak begini ini ada di dalam organisasi yang formal. Misalnya kalau jadi pegawai, ada namanya tunjangan kinerja. Kalau Bapak begini, mencapai kinerja begini, dapat tambahan penghasilan. Kalau misalnya kurang dari batas minimal, kemudian meninggalkan ini, maka dipotong gajinya. Nah, itu penanaman nilai juga bisa itu, supaya dia rajin. Tapi, kalau targhib wa tarhib itu sifatnya materi belaka, maka yang bisa terjadi, ya sering kali terjadi adalah mensiasati peraturan itu. Jadi kalau sekedar ukurannya materi tanpa kesadaran, maka sulit, ya. Nah, jadi keempat hal ini penting semuanya. Dari mulai keteladanan, pembiasaan, kemudian nasihat yang baik, kemudian juga targhib wa tarhib, janji dan ancaman, itu semuanya menjadi satu keutuhan untuk membangun suatu pewarisan nilai, ya, bagi kita, di keluarga kita, dan juga di tengah-tengah masyarakat.